Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian atas nama Fadila Mutmainah, Rizky Inayah, Putri Ananda, Siti Rohani, Sarli Utami, dan Andi Inesia Sukma. Kali ini kami akan membahas tentang membuat instrumen online untuk penelitian riset and development 4 jenis instrumen. Mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Miliasari SPDM. Ada beberapa hal yang harus dibahas pada materi ini. Pertama, tentang penelitian riset and development. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya riset and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Brock and Gall, dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan strategi yang kuat untuk meningkatkan praktek. Itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, hal tersebut merupakan pengertian penjelasan dari penelitian riset and development. Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan meliputi: pertama, potensi dan masalah; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, desain produk; yang keempat, validasi desain; kelima, revisi desain; keenam, uji coba produk; ketujuh, revisi produk; kedelapan, uji coba pemakaian; dan yang kesembilan, revisi produk; serta yang ke-10, produksi massal. Ini adalah langkah-langkah dalam penelitian pengembangan. Nanti akan ada bentuk bagan dari langkah-langkah ini. Oke kawan-kawan, di sini adalah bagan dari langkah-langkah tersebut, yang mana langkah-langkah ini dari model pengembangan Brock and Gall. Dari potensi dan masalah, selanjutnya pengumpulan data, terus desain produk dan validasi desain, selanjutnya revisi desain, seterusnya uji coba produk dan revisi produk, terus uji coba pemakaian, terus revisi produk, sampai ke akhirnya produksi massal. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini ada data kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif ini didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Diperolehnya dari hasil kritik dan saran baik dari validator media, ahli materi, serta tanggapan peserta didik dan tenaga pendidik setelah pembelajaran. Data kuantitatif berupa simbol angka atau bilangan. Di sini kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter, yaitu dilakukan untuk mengetahui perhitungan secara kuantitatif. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data ini ada 4 instrumen. Yang pertama, instrumen angket atau kuesioner. Yang kedua, yaitu instrumen tes. Yang ketiga, instrumen wawancara. Yang keempat, yaitu instrumen dokumentasi. Nah, kali ini nanti akan kami berikan contoh dari instrumen kuesioner. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh instrumen online penelitian riset and development. Di sini kami mengambil judul dari analisis minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika di MAN 3 Kota Padang. Nah, untuk membuat kuesioner tentunya kita harus mengetahui apa yang akan kita pertanyakan kepada peserta didik. Nah, melalui hal tersebut, di sini kami menyediakan kisi-kisi kuesioner yang berupa pada tabel ini ada aspek, ada informasi yang ingin dicari, ada indikator, ada contoh pertanyaan, dan ada jumlah butir soal dan nomor item. Di sini kita untuk memasukkan pada kuesioner nanti, kita bisa langsung memasukkan dengan contoh pertanyaannya. Nah, dengan indikator yang berbeda-beda setiap pertanyaannya. Di sini kami
akan melakukan atau memberikan suatu pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang valid, yang benar dari peserta didik tersebut dengan mengajukan pertanyaan 8 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan tersebut yaitu dengan informasi yang mau dicari tentang kesukaan, tentang kepuasan, tentang keterlibatan. Nah, berikut dengan masing-masing tentang yang ingin diketahui itu, masing-masingnya ada pertanyaan yang akan diajukan pada pembuatan kuesioner nanti. Setelah ini akan kami berikan contoh membuat instrumennya, membuat kuesioner tersebut di Google Form. Pada pertanyaan pertama yaitu ada apakah dengan mempelajari fisika kita lebih dekat dengan alam? Yang kedua itu apakah guru fisika yang sangat ini mengajar di kelas Anda menyenangkan? Yang ketiga apakah Anda ingin melanjutkan kuliah? Yang keempat apakah Anda yakin hal-hal yang dipelajari dalam pelajaran fisika akan memberikan banyak manfaat bagi Anda? Pertanyaan yang seterusnya, apakah setelah mengikuti pelajaran ini, Anda jadi tahu hubungan antara ilmu yang Anda pelajari dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda mengulang kembali pelajaran fisika yang telah Anda pelajari di rumah? Dan pertanyaan yang terakhir, ketika ada materi yang sulit, apakah Anda mencoba mempelajarinya dengan teliti sampai bisa? Nah, itu pertanyaan nanti yang akan kami ajukan pada pembuatan kuesioner. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat menjadi ilmu untuk kita semua dan menjadi pahala untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung saja memberikan tutorial contoh instrumen online penelitian riset and development pada Google Form. Di sini buka Google. Selanjutnya klik Google Form. Silakan buka Google Formulir. Oke, di sini buatlah dengan sesuai kebutuhan kalian. Kalau saya buatnya di sini adalah karena saya lagi membuat kuesioner tentang analisis di form deskripsi ini. Kalian bisa tuliskan bagaimana cara mengisinya atau hal-hal lainnya. Di sini saya buat seperti ini. Dengan beberapa pertanyaan
Oke, ini beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada masing-masing tempat pertanyaan dengan mengklik atau memilih pilihan sebagai berikut. Dan pada pertanyaan pertama, kawan-kawan bisa masukkan pertanyaan pertama, yaitu sesuai dengan yang saya buat tentang materi saya. Nah, di sini pilihannya saya pakai option. Untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, silakan kawan-kawan klik tanda tambah ini. Ini udah 2 soal yang saya buat, dan berikutnya jika kawan-kawan masih menambahkan pertanyaan, silakan kawan-kawan tinggal klik tanda tambah yang di bawah sampai pertanyaan terakhir yang kawan-kawan ajukan. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa menekan tanda kirim dan kawan-kawan bisa untuk membagikan linknya seperti ini, tinggal di copy. Setelah kawan copy, kawan-kawan bisa mengirimnya kepada grup WhatsApp atau Instagram atau hal lainnya yang bisa mendapatkan informasi tentang gimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika di sekolah tersebut. Khususnya kawan-kawan tentunya harus dapat nomor kontak sekolah tersebut gitu. Terima kasih. Hanya itu yang dapat disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.